Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Pripun ini kabarnya gimana ini? Alhamdulillah sehat, Nah, Mas. ini Mas lagi Andi. ngapain ini? Ini lagi duduk santai, Mas. Niki nembe leren-leren. Leren. Nah, sudah nggak ada kegiatan ini biasanya di rumah itu kok ada wayang-wayang itu. Ya, biasanya kalau lagi leren-leren nggak buat wayang, kalau nggak mentas kan saya buat wayang. Kalau waktu-waktu luang seperti ini untuk istirahat ya kadang ya dolanan wayang seperti ini, hanya mainan-mainan wayang yang ada dipegangi di itu. Kalau ini anu ya Raden Harjuna ya. Ya, betul. Ini termasuk anu dari gaya Surakarta atau Jogja atau gaya Gedung Banteng. Sini itu memakai wayang gaya Surakarta, cuman ada ini kita tetap menggunakan wayang gaya Surakarta, cuman kita dengan cengkok Gedung Banteng. Mempunyai ciri khas sendiri. Berarti di sini tuh Ki Dalang Budi ini yang sudah terkenal ini tuh memakai konsepnya itu tetap konsep ada konsep Surakarta tapi tidak meninggalkan konsep gagrak Gedung Banteng itu ya. Gagraknya Surakarta, cuman gayanya cengkoknya itu cengkok Gedung Banteng. Iya. Jadi bedanya tetap ada ya antara Gedung Banteng dengan Surakarta itu gagraknya ada perbedaannya apa Pak? Perbedaannya itu yang paling dominan kalau era dulu itu memang cekelan wayang, Mas. Gaya-gaya solah wayang itu yang paling membedakan, dan gaya-gaya pakliran dari sanggit, dari banyol itu memang Ada mempunyai warna lain. Warna lain. Nah, terus ini gimana? Aku kok lihat ini wayang ini kok ada ditaruh kembangnya itu apa sebabnya? Ini Mas, ini kemarin kan habis hari Jumat kemarin kan Dalang Bratayuda. Ya. Itu kalau Bratayuda itu biasanya tokoh-tokoh Pandhawa itu kita kasih kembang kantil. Ya. Atau kalau tidak lonceng melati. Kalau wayang-wayang yang mati itu biasanya nanti kita kasih kembang setaman itu, kembang mawar itu yang dirunce. Dan nanti ketika ada tokoh yang mati dalam pagelaran itu dikasih sebari bunga. Nah, saya juga mau tanya. Aku setahu saya ya, Iya. seorang dalang ya, Gitu. yang istilahnya dia mementaskan lakon Bharatayuda Jaya Binangun itu biasanya orang tua. Saya hanya pengen tanya. Jadi sebenarnya apa? Mas Budi ini kan masih muda. Kenapa panjenengan ini berani melakukan pentas Bharatayuda Jaya Binangun? Sebetulnya ngeten Mas, pentas lakon Bharatayuda Jaya Binangun itu disajikan oleh dalang muda atau dalang tua itu tidak masalah. Iya. Tidak masalah, yang penting menguasai Mas. Cuma kalau di satu tempat yang betul-betul sakral seperti di Kebon Agung, itu sudah terbukti sekali menurut keyakinan mereka itu tidak semua dalang berani atau mampu atau diterima dalang di situ, karena konsep yang ada, situasi yang ada itu gimana ya, sakral sekali. Memang di situ sakral sekali. Ini auranya lain sekali. Apa itu jenengan mewarisi siapa Ki Dalang sebelumnya yang sudah wafat, Ki Dalang Ki Sutadi, Hadi siapa? Praitno. Iya. Ya, itu dulu kan selalu mementaskan itu menjadi lengganan itu Pak Tadi itu. Nah, apakah panjenengannya juga pernah dinasihati oleh Pak Tadi? Nah, ketika panjenengan mendalang itu sebelum beliau wafat. Sejarahnya memang seperti itu. Dulu ketika beliau sebelum wafat, beliau sebelum sedo, niku pada saat beliau gerah, itu saya pernah dipanggil. Kula sowan teng daleme, itu dikasih amanat Bratayuda sok terusno, seperti itu. Sok kowe gantenono Bratayuda gitu. Itu ketika itu saya nggih sendika dawuh, tapi tidak ada gagasan untuk mayang ten riku, dereng enten gagasan Mas. Tidak punya gambaran di situ. Nah, ketika panitia itu lajeng beliau Pak Suradi Sedo, ketika panitia datang ke sini itu kok saya juga nggak berpikir panjang. Mas, sampean disuwun panitia kan mayang Bratayuda ten
Kebon Agung Jumat Paingan. Ketika itu kok saya juga nggak berpikir panjang, nggih siap gitu. Tapi pada waktu itu juga saya nggak tahu, istilahnya nggak tahu ki gimana ya, nggak terpikir sebelumnya aku kan main broto itu nggak berpikir. Firasat pun tidak ada ya? Nggak ada. Wah, ini kan elok sekali ya, ini termasuk jalan elok ini. Dan ketika itu Mas, walah ibaratnya ketika pertama kali Iya. saya itu pentas lakukan broto yudo di Kebon Agung itu yang memang auranya memang luar biasa. Iya. Itu ketika saya mau naik ke panggung itu rasanya ibaratnya gimana ya? Berat sekali, seperti istilahnya beban yang ada di saya itu seperti saya itu istilahnya kayak nyonggol langit. Wah, luar biasa. Tapi ketika saya sudah mulai dodok kotak dok, ternyata alhamdulillah diberi kelancaran dan sampai saat ini sudah 7 kali pementasan selalu saya dilindungi Allah, terus tidak ada kendala apa-apa. Ya mungkin ada kendala sedikit-sedikit itu mungkin katanya ada kesalahan mungkin dari pihak Wong Buri yang memberikan sajian yang kurang atau bagaimana, itu kadang ada kendala-kendala seperti itu. Karena memang itu ada termasuk ada budaya kita, ada mitologi di situ. Di situ tuh mitos, jadi ilmu mitos di sana itu masih sangat melekat di masyarakat Kebon Agung itu ya itu bukan, salah satu contoh ya. Bukan berarti kita itu mengkultuskan kalau daerah itu atau pagelaran itu istilahnya dinaungi aura mistis. Memang dinaungi aura mistis. Itu saya sendiri, saya pribadi yang merasakan karena pelakunya saya, Mas. Saya bukan istilahnya enggak berani meremehkan sama sekali, dan saya enggak istilahnya enggak meminta ke orang lain untuk mempercayai hal itu, enggak. Monggo percaya monggo, enggak monggo. Makanya kan saya selalu memberi keterbukaan. Kalau panitia ingin gampangannya ingin mengganti seorang dalang atau ada dalang yang berani istilahnya mau disuruh panitia dalang di situ, saya juga enggak. Konsepnya itu tetap ini, tetap kita punya konsep spiritual bahwa alam gaib itu kita harus percaya dan ada ya. Iya, ada betul-betul ada. Ya, inilah seorang tokoh dalang muda dari Kedung Banteng, Ki Budi. Ki Budi ini cukup terkenal diundang, maka bila nanti misalkan saudara-saudara siapapun pengen menggunakan jasa panjenengan itu siap ya Mas? Siap. Ya, selamat sore, terima kasih atas pertemuan ini. Salam budaya Nusantara. Terima kasih.